Persamaan garis ini sebetulnya butuh waktu yang lebih banyak kalau misalkan mau dipelajari secara utuh. Untuk pembahasan soal di sini Bunda jelaskan cara paling simpel ya. Sebenarnya hanya ada satu rumus sih untuk persamaan garis itu, yaitu Y sama dengan MX plus C. Udah cukup itu doang. Terus tinggal menggunakan ilmu substitusi bisa. Itu ya, cara paling simpel adalah tahu kalau tahu kalau rumus umum dari persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M ini adalah gradiennya, C konstantanya. Gitu ya. Terus koefisien dari Y-nya harus 1. Oke. Baru bisa menentukan kalau M itu gradien dan C itu konstanta ketika koefisien Y-nya itu 1. Gitu. Contohnya nih yang ini. Kita mau nyari gradiennya. Itu kan persamaan garisnya 2x dikurangi 3Y sama dengan 7. Ubah dulu bentuknya ke Y sama dengan MX plus C. Jadinya negatif 3Y sama dengan negatif 2x tambah 7 kan. Gitu kan. Ini kita nggak bisa nyebutin kalau negatif 2 adalah gradiennya. Soalnya koefisien Y-nya masih negatif 3. Itu harus 1. Jadinya kedua ruas dibagi 3 dulu. Negatif 3. Jadi Y sama dengan negatif 2 x plus 7 per negatif 3 gitu ya. Atau Y sama dengan 2/3x ditambah 7/3. Nah ini kan udah sesuai sama rumus umumnya ya, Y sama dengan MX plus C. Berarti ini gradiennya, ini konstantanya. Gitu. Oke. Nah kita baca lagi soalnya ya. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,1 dan tegak lurus terhadap garis 2x kurangi 3y sama dengan 7. Oke. Jadi kita disuruh nyari nih persamaan garis melalui titik negatif 3 dan 1,1 dan tegak lurus dengan yang tadi, yang ini ya, 2x kurangi 3y sama dengan 7 gitu ya. Oke, kita disuruh nyari persamaan garis. Ilmunya satu aja, ilmu lagi apa ya, yang harus kita tahu ya yang tadi ya sama dengan MX plus C. Ini kan rumus umum persamaan garis ya. Jadi kita butuh nyari M-nya sama nyari C-nya. Oke. Kalau udah tahu kalau udah tahu M sama C-nya, ya udah nanti tinggal dimasukin ke sini. Jadi langkah pertama, cari M atau gradien. Kemiringan dari si garis itu tuh berapa sih? Nah, di sini modalnya pakai yang ini. Katanya dia tegak lurus dengan 2x dikurangi 3y sama dengan 7. Jadi kalau misalkan dua garis saling tegak lurus, maka perkalian kedua gradiennya itu akan menghasilkan negatif 1. Oke, jadi gradien garis yang pertama sama gradien garis yang kedua kalau dikaliin itu negatif 1. Gradien garis yang pertamanya misalkan mau yang ini ya, karena dia tegak lurus dengan yang ini. Tadi kita udah ketemu kalau gradiennya 2/3. Oke. Jadi di sini M1 kali M2 sama dengan negatif 1. 2/3 kali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 kali 3/2, ya kan? M2 sama dengan negatif 3/2.
gitu. Jadi kita udah tahu nih gradiennya dari garis yang kita inginkan adalah negatif 3/2. Sekarang cari C atau konstanta. Modalnya dari mana? Dari ini melalui titik negatif 3,1 plus modal lain adalah si gradien yang tadi barusan kita temukan. Jadi substitusi M dan negatif 3,1 ke Y sama dengan MX plus C. Oke, jadi ini Y-nya, ini X, kebalik. Ini X-nya, ini Y-nya. Gitu, masukin Y-nya 1, M-nya negatif 3/2, X-nya negatif 3 plus C. Oke, sekali lagi kita tujuannya nyari C ya. 1 sama dengan 9/2 tambah C. C sama dengan 1 dikurangi 9/2 kan? Oke. C sama dengan 2/2 kurangi 9/2. Berarti C-nya sama dengan negatif 7/2. Nah, modal untuk membuat persamaan garis kita udah punya. Kita udah punya C, kita juga udah punya M-nya. Tinggal masukin deh M sama C-nya ke persamaan umum dari garis. Sama dengan MX plus C. M-nya tadi negatif 2/3 ya. Negatif 3/2. Y sama dengan negatif 3/2. X-nya tetap ya. Y sama X-nya tetap. Yang dimasukkan cuman M sama C-nya. Tambah min 7/2. Langsung aja. Sorry, bentar. Langsung aja kita kurangin nih. Jadi dikurangi 7/2 gitu. Nah, itu kan soalnya pilihan ganda ya, nggak ada yang jawabannya kayak gitu. Jadinya kedua ruas kita kalikan 2 dulu. Jadinya 2Y sama dengan negatif 3X kurangi 7 ya kan? Kedua ruas dikali 2. Oke, ini kali 2. Ini kali 2 juga. Jadinya gini kan, 2Y sama dengan negatif 3X dikurangi 7. Jadinya di pilihan gandanya masih nggak ada nih, berarti yang 3X nya kita pindah ruas. Jadinya 3X tambah 2Y sama dengan negatif 7 gitu. Susah-susah gampang sih ya.